Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu sebelum pembelajaran, karena sarapan itu penting. Artinya, sarapan pagi sebelum belajar di sekolah sangat bermanfaat untuk memusatkan perhatian dan konsentrasi kalian. Stamina tubuh yang prima dan konsentrasi yang bagus di dalam belajar akan dapat meningkatkan prestasi di dalam belajar. Maka jangan lupa sarapan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, buku paket yang kalian gunakan ada dua, yaitu buku wajib dan buku pendamping. Nah, jika kalian belum punya buku dua ini, maka kalian harus pinjam di perpustakaan. Jika kalian tidak punya, maka bisa kalian download di internet. Untuk semester pertama, kalian belajar 4 bab, yaitu bab pertama, menyusun laporan hasil observasi. Bab 2, mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Bab 3, menyampaikan ide melalui anekdot. Dan bab 4, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah tahu teks laporan hasil observasi itu? Apakah kalian sudah pernah mempelajarinya? Atau pernah membuat teks laporan hasil observasi? Jika kalian sudah pernah melakukannya, objek apa yang kalian amati? Bagi yang belum pernah, apakah kalian pernah berkunjung di tempat wisata? Lalu, kalian pasti mengamati keberagaman yang terdapat di dalam isi objek wisata tersebut. Untuk bab yang pertama, kita akan mempelajari bab 1, yaitu menyusun laporan hasil observasi. Sebelum kita mempelajari materi lebih dalam, kita ketahui dulu peta konsep yang terdapat di teks laporan hasil observasi. Nah, untuk slide yang kedua ini terdapat peta konsep, yaitu menyajikan laporan hasil observasi yang dikenal dengan LHO. Untuk peta konsep ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Yang kedua, merevisi isi teks laporan hasil observasi. Ketiga, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Keempat, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Di dalam menginterpretasi laporan hasil observasi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. 2. Menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kalian mengamati dari berbagai tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Ngawi, untuk itu kita harus tahu dulu teori yang terdapat di teks laporan hasil observasi atau LHO. Nah, Rizka mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang teks LHO? Rizka memberikan pengertian teks laporan hasil observasi LHO menurut 3 pakar. Yang pertama, menurut Carl Weick, observasi merupakan pencatatan, pemilihan, penyusunan, penandaan, penggantian dari serangkaian proses tingkah laku dan suasana yang memiliki hubungan dengan organisasi tertentu. Kedua, menurut Sujana,
Pengamatan adalah salah satu yang banyak digunakan alat penilaian dalam mengukur proses dan perilaku individu dalam suatu kegiatan yang dapat diamati. Ketiga, menurut Ari Kuto, observasi adalah pengamatan langsung dari lingkungan fisik atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berlangsung, yang mencakup semua kegiatan perhatian ke objek dengan menggunakan alat penilaian sensorik. Jadi, kita bisa sintesiskan menurut 3 pakar tersebut, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Bu Fiska mau bertanya kepada kalian, siapa yang pernah berkunjung di tempat wisata Kabupaten Ngawi? Tempat wisata manakah yang kalian sering kunjungi? Atau kalian yang belum sama sekali berkunjung di tempat tersebut? Apalagi sebelum adanya COVID-19, apakah kalian sudah pernah berkunjung di tempat ini? Lalu, apa yang kalian lakukan selama di tempat ini? Bagaimana perasaan kalian setelah berkunjung di tempat wisata tersebut? Apakah kalian ingin kembali untuk berkunjung lagi? Nah, Bu Fiska akan mengambil salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Bagi kalian yang pernah datang di tempat wisata tersebut, apa kalian ketahui ketika sedang berkunjung di tempat wisata di Kabupaten Ngawi? Nah, kita bisa ketahui dengan melakukan pengamatan. Apa sajakah itu? Yang pertama, pasti jelas berlokasi di tempat Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Yang kedua, menyediakan tempat-tempat khusus untuk swafoto. Yang ketiga, disediakan kamar mandi, toilet, musola, gazebo, sampai rumah makan. Keempat, tiket masuk Rp15.000 saja per orang. Dan kelima, suasana alam yang begitu sejuk serta terdengar suara nyanyian burung serangga selama perjalanan. Setelah Bu Fiska memberikan contoh tempat wisata yang ada di Kabupaten Ngawi, yaitu air terjun Srambang Ngawi, maka Bu Fiska akan memberikan contoh teks laporan hasil observasi berupa Taman Srambang Ngawi. Diperhatikan, ini teks laporan hasil observasi yang berjudul Taman Srambang Ngawi. Taman Srambang Ngawi merupakan taman yang terdapat air terjun dan tepat berada di lereng Gunung Lawu di Kabupaten Ngawi. Meski tergolong lama, taman ini lebih dikenal dengan keindahan alam air terjunnya di kalangan masyarakat sekitar hingga luar kota. Tidak bisa dipungkiri jika Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ngawi mengelola taman ini agar bisa menjadi pusat utama untuk hiburan bersama keluarga atau kolega, untuk menikmati keindahan alam yang begitu sejuk dan asri. Taman ini terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, yang sudah mulai ramai sejak 2018. Air terjun yang memiliki keindahan ini telah dipercantik dengan taman-taman bunga di sepanjang jalan.
Selain itu, beberapa spot cantik untuk bersuah foto seperti tulisan Serambang Park Ngawi, taman yang berbentuk love, rumah pohon, dan spot lainnya. Di zaman sekarang, banyak kalangan yang suka memposting foto untuk mengisi media sosial dengan gambar-gambar cantik sebagai sarana komunikasi. Fasilitas yang tersedia di objek ini sangat lengkap, seperti warung, toilet, musola, serta tempat parkir yang sangat luas. Lokasi ini tak jauh dari kota, serta tiket masuknya yang terjangkau, menjadikan taman ini sebagai destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Ngawi. Taman Serambang ini dapat dijadikan sebagai destinasi wisata Kabupaten Ngawi yang sudah menyediakan keindahan alam serta udaranya sejuk, sehingga menjadikan taman sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan usaha mikro masyarakat sekitar. Selain itu, wahana wisata ini dapat membuka lapangan pekerjaan untuk menambah penghasilan. Mereka dapat menambah pundi-pundi rupiah dengan menjadi tukang parkir, tukang ojek, penjual makanan dan minuman, hingga penyewaan jasa pemotretan. Setelah kalian mengetahui teks laporan hasil observasi, maka disinilah terdapat struktur teks laporan hasil observasi. Jika kalian membuat teks laporan hasil observasi, maka harus tahu strukturnya. Berikut struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan atau hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Kedua, deskripsi bagian. Berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Ketiga, deskripsi manfaat. Berisi setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Setelah kalian mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, berikut contoh struktur teks laporan hasil observasi. Perhatikan paragraf pertama. Taman Serambang Ngawi. Taman Serambang Ngawi merupakan taman yang terdapat air terjun dan tepat berada di lereng Gunung Lawu di Kabupaten Ngawi. Meski tergolong lama, taman ini lebih dikenal dengan keindahan alam air terjunnya di kalangan masyarakat sekitar hingga luar kota. Tidak bisa dipungkiri jika Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ngawi mengelola taman ini agar bisa menjadi pusat utama untuk hiburan bersama keluarga atau kolega untuk menikmati keindahan alam yang begitu suci dan asri. Nah, sekarang paragraf yang ada di paragraf pertama atau struktur yang terdapat di paragraf pertama termasuk ke dalam pernyataan umum atau klasifikasi. Kenapa? Karena terdapat pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan atau hal umum tentang objek yang akan dikaji. Pembuktiannya terdapat di kalimat Taman Serambang Ngawi merupakan taman yang terdapat air terjun dan tepat berada di lereng Gunung Lawu di Kabupaten Ngawi.
Selanjutnya, paragraf 2. Perhatikan, taman ini terletak di Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, yang sudah mulai ramai sejak 2018. Air terjun yang memiliki keindahan ini telah dipercantik dengan taman-taman bunga di sepanjang jalan. Selain itu, beberapa spot cantik untuk bersuah foto seperti tulisan Serambang Park Ngawi, taman yang berbentuk love, rumah pohon, dan spot-spot lainnya. Di zaman sekarang, banyak kalangan yang suka memposting foto untuk mengisi media sosial dengan gambar-gambar cantik sebagai sarana komunikasi. Fasilitas yang tersedia di objek ini sangat lengkap seperti warung, toilet, musola, serta tempat parkir yang sangat luas. Lokasi ini tak jauh dari kota, serta tiket masuknya yang terjangkau, menjadikan taman ini sebagai destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Ngawi. Nah, setelah kalian mengetahui paragraf 2, paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur apa? Masuk ke dalam deskripsi bagian. Mengapa masuk ke dalam deskripsi bagian? Karena di dalam paragraf 2 terdapat uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Pembuktiannya, selain itu, beberapa spot cantik untuk bersuah foto seperti tulisan Serambang Park Ngawi, taman yang berbentuk love, rumah pohon, dan spot lainnya. Terus selanjutnya, untuk pembuktian kalimat kedua, yaitu fasilitas yang tersedia di objek ini sangat lengkap seperti warung, toilet, musola, serta tempat parkir yang sangat luas. Nah, untuk yang terakhir nih, paragraf 3. Taman Serambang ini dapat dijadikan sebagai destinasi wisata Kabupaten Ngawi yang sudah menyediakan keindahan alam serta udaranya sejuk, sehingga menjadikan taman sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan usaha mikro masyarakat sekitar. Selain itu, wahana wisata ini dapat membuka lapangan pekerjaan untuk menambah penghasilan. Mereka dapat menambah pundi-pundi rupiah dengan menjadi tukang parkir, tukang ojek, penjual makanan dan minuman, hingga penyewaan jasa pemotretan. Untuk paragraf yang terakhir, paragraf tersebut termasuk ke dalam struktur apa? Masuk ke dalam deskripsi manfaat. Mengapa termasuk deskripsi manfaat? Karena terdapat objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, untuk paragraf 3 ini jelas kan, ada manfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi, pembuktiannya yaitu sehingga menjadikan taman sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan usaha mikro masyarakat sekitar. Selain itu, wahana wisata ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Setelah kalian mengetahui struktur teks laporan hasil observasi, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bersifat umum. Bersifat umum yang dimaksud itu bersifat global atau universal. Yang kedua, menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam suatu jenis sesuai dengan cirinya. Ketiga, berkaitan dengan hubungan antara kelas
dan subkelas yang ada di dalamnya. Selanjutnya, langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Untuk langkah-langkahnya ada 3, yaitu pertama, membaca teks atau karangan asli untuk mengetahui kesan atau maksud pengarang. Kedua, mencatat gagasan utama atau pokok pikiran dalam tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun pokok pikiran atau gagasan utama bacaan menjadi suatu paragraf atau lebih dan atau teks yang baik dan bagus. Setelah Bu Vinska menjelaskan tentang pengertian teks LHO, contoh teks LHO, struktur teks LHO, contoh struktur teks LHO di dalam teks, menyebutkan ciri-ciri teks LHO, dan langkah-langkah meringkas teks LHO. Ada yang masih bingung di dalam materinya? Lalu, kalau kalian masih bingung, silakan berkomentar di kolom komentar Google Classroom di bawah ini. Jangan malu-malu untuk bertanya ya. Selamat belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.